melewati komputer masing-masing. Oke, perwakilan menyiapkan dan berdoa. Duduk siap, grup. Duduk siap, grup. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya? Sehat. Oke. Ada yang merasa kurang sehat? Atau mungkin pusing? Ya. Kalau pusing kan orang Jawa nyebutnya tetap sehat ya. Mumet para dirasa. Apa wis? Manfaat sekolah. Nah. Oke. Sebelum KBM kita mulai, silakan menyanyikan lagu kebangsaan. Dipimpin berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke. Hari ini yang hadir berapa anak mas? 9. Oke, saya absen dulu. Abdullah Anis Sukar. Ya? Alhamdulillah. Adam. Ya, Adam. Alhamdulillah. Agung. Apa ya? Atau sakit? Afri. Ya, Afri. Bangkit. Ya, oke. Dimas. Ya, Nas. Dimas Ilham. Ya. Alhamdulillah. Hadi Maulana. Ya, di Siap. Iskandar. Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Dwi Firman. Enggak ada Pak. Sakit atau apa? Halo Pak. Niko. Jatto. Alhamdulillah Pak, paling waras. Fadil Hussein. Sampai Fadil Hussein atau Abdul? Tidak sampai Fadil. Oke, berarti untuk hari ini yang nggak berangkat 3 anak ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang PLIDE ya, pada materi ESHP. Kemarin masih ingat PLIDE itu apa? PLIDE adalah Ya.
Fluida adalah zat cair, zat yang mengalir. Ya. Jadi fluida merupakan zat yang mengalir yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan industri ya. Kemarin fluida ada berapa macam, Mas? Dua yang bisa dipakai. Apa saja? Minyak. Fluida. Apa tadi? Minyak. Minyak itu berarti apa? Cair ya. Dan zat gas. Dan gas berbeda ya. Nah, untuk fluida sendiri itu untuk yang cair. Nah, itu kan kemarin sudah saya bahas, itu ada, kalau kalian beli oli itu biasanya ada tulisan SAE-nya enggak, Mas? Pernah punya motor ya? Ya. Pernah beli oli untuk ganti oli motor? Iya, Pak. Nah, di oli itu kalian beli cukup bilang mau beli oli motor gitu, Tauban misalkan, atau Terkerumen. apa, Mestran, apa lu? Ya. Itu pada oli itu ada SAE-nya. Ya, kemarin kan sudah saya jelaskan. Jadi SAE itu tipe kekentalan minyak tersebut. Ya. Jadi minyak itu berbeda-beda. Misalkan untuk badan ngerti ya? Ya, itu kental. Paling kental itu paslim. Paslim tahu ya? Tahu, Pak. Stempel itu paling kental. Yang kayak gemuk, Pak. Lalu ada oli gadang. Lalu ada oli diesel. Itu SAE-nya 20-an ya. Lalu oli untuk mesin bensin, mesin motor, mobil, SAE-nya 30-an ya. Ini untuk kekentalan dari oli tersebut itu ada alat ukurnya. Alat ukur untuk mengukur kekentalan dari oli ya. SAE-nya tergantung dari keperluan kita mau dipakai untuk apa. Kalau untuk rem ya, SAE-nya tinggi 35 ke atas, bisa 40, bisa 50. Itu kan juga minyak rem termasuk salah satu jenis fluida yang sering dipakai untuk keperluan transportasi kita ya, mobil ya. Oke. Dari materi kemarin kira-kira ada yang belum jelas. Saya rasa kemarin nilainya bagus-bagus, paling ya 95 ke atas, berarti termasuk bagus sehingga tidak memerlukan remedial ya. Oke, pada materi kali ini ya, kita masuk ke ini karena proyektornya error, jadi warnanya kurang begitu bersemangat. Tapi kita syukuri ya. Di monitor ya, itu saya gambarkan beberapa contoh penggunaan fluida, mulai dari yang hidrolik ya. Nah, ini kalau hidrolik kan mulai dari yang sederhana, rem cakram ya. Lalu ada apa ini? Apa ini? Kepo. Ada ini apa? Jangkrak. Ada ini cuci hidrolik ya ini. Sebenarnya kalau warnanya bagus keluar ini. Lalu ada mesin press. Ya, ini biasanya untuk buat packing atau ngepres pelek juga bisa, ngepres segitiga dari motor juga bisa. Ya. Nah di sini ini adalah contoh dari pneumatiknya. Nah, ini bisa dilihat ini gambarnya agak
agak gerak-gerak ini. Cuma proyektornya kurang begitu mendukung. Oke, saya masuk bukannya nggak connect. Kabarnya bagus mungkin. Cuma aku nggak connect ya. Nah, kurang dalam mungkin. Oke. Materi pada pertemuan kali ini saya mau membahas tentang simbol dari komponen sistem hidrolik pneumatik. Ya. Karena kalau kita mau merancang sebuah mesin baru, ya, kita nggak mungkin menggambarkan aktuatornya persis gini, ya, atau seperti ini. Ya, itu akan menyulitkan kita dalam merancang sebuah mesin hidrolik pneumatik, sehingga kita memerlukan simbol. Ya. Adapun materi yang tentang simbol sudah saya share di Classroom. Untuk Classroomnya sudah dibuka, Mas? Sudah. Sudah ya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dari materi yang saya share di Classroom? Jelas ya? Nah, saya rasa jelas, di situ sudah komplit. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tinggal membahas materi itu. Oke. Ini dari saya ambil dari materi itu. Yang pertama simbol dari, nah, ini simbol dari garis kerja. Nah, kalau garis kerja berarti kalau di kelistrikan mesin ini garis jalannya arus. Nah, sedangkan kalau pada hidrolik pneumatik ini adalah garis kerjanya. Nah, garis strip itu garis kendali, ya, atau pengosongan, ya, pengosongan dari cairan hidroliknya maupun cairan pneumatiknya. Lalu garis strip. Nah, di sini garis assembling komponen. Ya. Ini kalau pelajaran GTM saya rasa sudah tidak asing nih simbol ini. Ya. Nah, simbol silang ada titik tengah itu artinya sambungan. Jadi antara kedua garis ini itu nyambung, ya. Lalu garis silang tanpa titik itu artinya berseberangan, ya. Berarti meloncat, ya. Jadi ini nggak nyambung, ya. Oke. Lalu simbol yang perlu kalian ketahui adalah simbol yang spring. Ini segitiga ini artinya spring atau pegas, ya. Jadi pada biasanya dipakai untuk valve, ya. Di valve atau pengendali itu bisa dikendalikan baik secara elektrikal maupun manual dengan proses kembali dari spring atau dari pegas. Lalu ada simbol garis turun. Nah, ini artinya pin tukar. Lalu ada simbol anak panah, itu artinya arah aliran. Lalu simbol anak panah ini juga itu pengaturan pada pompa motor pegas secara solenoid. Berarti kalau secara solenoid itu artinya secara elektrikal, ya.
kita masuk ke simbol dari selenoidnya. Ini jenis roller levers, ya. Artinya valve bekerja begitu ini ketekan oleh aktuator. Ya kan aktuator kerjanya maju mundur. Nah, ini ketekan itu rulernya. Nah, ini kalau ketekan ini akan bekerja. Ya. Kenapa? Ya. Jadi bisa disebut sebagai otomatis dari piston. Cuma kerjanya masih manual, tidak menggunakan elektrikalnya. Sedangkan yang bawahnya ini apa ini? Dibaca Mas Bangkit. Ini yang kedua apa ini? Kelihatan nggak? Dengan selenoid. Nah, ini valve yang dipasang ini itu artinya sudah bisa dioperasikan secara elektrikal. Ya, secara elektrikal bisa dengan menggunakan saklar, bisa dengan menggunakan remote, sensor, ya. Misalkan kalian sudah jadi bos, nah, rumahnya gedongan. Biasanya kan dari pagernya saja itu cukup diklakson kan buka sendiri. Nah, itu karena sensor suara itu sudah menggunakan elektrikal. Atau yang pakai remote, nah, itu juga bisa. Jadi mesin-mesin kita industri itu sebenarnya bisa di elektrikalnya, nah, bisa di elektrikal. Jadi CNC itu juga elektrikal. Lalu apa ini? Niko coba bacakan kok. Motor listrik. Motor listrik. Masih ingat ya motor listrik fungsinya apa ya kok? Waktu pelajaran kelistrikan mesin apa? Merubah energi listrik menjadi gerak. Ya. Jadi motor listrik merubah energi listrik menjadi gerak. Pada sistem hidrolik pneumatik kita juga menggunakan motor listrik. Ya, untuk kompresornya, ya, misalkan kalau pneumatik, kalau hidroliknya untuk transfer cairannya, minyaknya. Ya. Lalu yang bawah ini, Hadi, apa Hadi? Dibaca aja. Unit penggerak. Unit penggerak. Ini unit penggerak berarti penggerakan jalannya minyak ya. Oke, selanjutnya ini simbol dari indikator. Biasanya kalau ada mesin itu memerlukan indikator bahwa mesin itu posisinya sedang bekerja ataukah sedang off. Ya. Contohnya, nah ini yang ada di depan kalian. Nah, itu ada indikatornya ini. Nah, di CPU-nya ya. Ini lampunya kedok-kedok. Ini artinya proses lagi proses ini. Ya. Atau mungkin di mouse-nya. Nah, di mouse-nya ada lampu. Ini sebagai indikator bahwa mouse ini sedang posisinya ready, siap digunakan. Ya. Tapi kalau lampunya mati, berarti posisinya apa, Mas? Sudon mati. Mati, sudon, tidak ready. Ya. Jadi kalau posisi mati digerakkan sampai benar ya nggak akan nyala ya, nggak akan berfungsi. Oke, yang pertama adalah simbol Wilson indikator.
simbol dari pressure yang ke bawah. Lalu pressure gauge, ya. Ada differential pressure gauge, ada Brida level, ya. Jadi pada penggambarannya ini biasanya dicantumkan untuk kondisi fluidanya. Nah, jadi fluidanya itu levelnya hampir habiskan olinya, minyaknya, ya, sehingga nanti kita sebagai teknisi harus mengisi lagi atau over melebihi. Ya. Kalau fluidanya, minyaknya over juga tidak baik untuk mesin, ya, karena kerja mesin akan ngedibel kalau bahasa negara. Nah, kalau bahasa Indonesia ini apa? Ngedibel, berat. Oke, nah kita masuk unit tenaga, ya. Tuh ada simbol, yang pertama simbol apa? Kelihatan nggak ini? Adam. Kelihatan Adam? Apa Adam? Yang nomor 1 Adam? Silinder kerja tunggal. Silinder kerja tunggal. Nah, jadi pada silinder kerja tunggal, kenapa kok disebut kerja tunggal? Karena dia mempunyai satu buah lubang asap, satu buah lubang masukan. Ya. Dan untuk proses kembali dari aktuator dia menggunakan spring, per. Ya. Kalau di shockbreaker, kenapa tidak disebutkan silinder kerja? Itu karena tertutup, ya. Shockbreaker tahu ya, motor. Nah, itu penggunaan minyak sama spring saja, sama per saja. Jadi begitu ada apa itu jagugan, ya, nah, dia akan mendot kembali. Ya. Kalau silnya sudah bocor, tetap membal atau enggak? Membal, cuma atos, ya. Dan kasar. Itu karena olinya kelupasnya sudah enggak ada, ya, sehingga tidak ada tahanan, ya. Bantet kayak roti, ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini apa? Coba dibaca Pri. Oke. Ini pada dasarnya sama seperti yang atas, ya. Cuma di sini menggunakan magnet. Nah, jadi fungsi dari aktuator ini lebih efektif karena dia menggunakan magnet. Gerakannya lebih halus, ya. Kalau motor dulu itu biasanya ada shockbreaker yang tekanannya bisa kita atur. Ya, tinggal diputar. Mau keraskah, lembutkah? Nah, demikian juga untuk peralatan kita, ya. Jadi hentakannya itu disesuaikan. Misalkan kita mau membuat mesin apa ya yang hentakannya halus, kira-kira apa? Mesin pengangkat kaca, ya. Kalau kalian kemarin KI-nya ke Daihatsu itu pada mobil yang angkat kaca bukan orang tapi robot, ya. Dan dihisap, diangkat, masukkan ke mobil, ya. Itu kan gerakannya lembut, halus, ya. Lain hal dengan mesin press. Kalau mesin press itu gerakannya harus mantap itu, ya, keras. Oke. Lalu silinder kerja ganda. Nah, ini pada silinder kerja ganda tidak ada springnya. Karena untuk gerak maju itu berarti udara lewat belakang, set, ya, nanti aktuator maju.
Untuk gerak mundur udara lewat depan, nanti aktuator mundur. Ya. Jadi dari aktuator sendiri itu sebenarnya juga ada yang lain. Ada aktuator rotari yang muter, ya. Kalau robot ada yang muter. Ada aktuator vakum bisa, Itu. ya, nyedot. Itu untuk menyedot kaca. Ada aktuator yang plus sembur untuk mengecat, ya. Ada aktuator yang plus apa namanya, plus gerakan ayunan, ya, aktuator untuk melas, ya. Ini disesuaikan. Nah, ini selanjutnya adalah simbol dari motor pembangkit, ya. Ini yang pertama adalah motor udara putaran satu arah. Ya, ini motor udara putaran satu arah. Lalu ada motor udara putaran satu arah kapasitas bervariasi. Variasi berarti berbeda-beda, ya. Lalu ada motor udara putaran dua arah. Kalau tadi yang atas itu satu arah, kalau ini dua arah. Ya. Kapasitas bervariasi. Lalu yang bawah ada aktuator putar atau rotari, ya, dua arah. Jadi biasa dipakai pada peralatan robotik. Oke. Simbol dari atau valve atau pengendali. Nah, ini ada simbol dari valve. Valve itu artinya pengendali, mengendalikan jalannya udara. Dia mau masuk ke bagian depan atau belakang dari aktuator. Misalkan pada aktuator double acting tadi silinder kerja ganda yang punya dua buah lubang inputan udara, ya. Nah, ini ada aktuator 2/2Y. Ya, itu artinya dua lubang, dua kamar, ya, dan dua saluran. Ya. Jadi pada valve itu ada dua buah kamar, lubang, kotak. Lalu dua buah saluran input dan output. Inputnya satu, outputnya satu. Ya. Ada juga katup 2/2Y. Ya. Jadi dua lubang, dua saluran, dua kotak, dua saluran. Saluran input dan saluran output. Membuka. Ini posisinya membuka, berarti udaranya mengalir ke atas. Kalau ini menutup, udaranya berhenti di sini. Ya. Lalu ada 3/2Y. Nah, ini 3 lubang, ya, input dan output, ya. Ya. Jadi inputannya itu ada dua, outputannya satu. Atau kita main di mana terserah kita nantinya, ya. Dan dua kotak, dua kamar. Ada 3/2Y membuka. Nah, ini posisi udaranya sudah membuka. Ini tanda panah ke atas itu artinya mengalir ke atas. Kalau ini kan menutup, jadi udaranya tidak mengalir, dia berhenti di sini. Jadi tidak tersampaikan ke aktuator. Lalu ada 3/3. Nah, 3 saluran input dan output, ya, ini 3 buah. Lalu 3 buah kamar, 3 buah kotak. Menutup, ya, menutup pertanda ini tidak ada udara yang mengalir, baik yang yaitu berhenti di sini, ya. Lalu ada 4/2.
dan 4 buah saluran input dan output ya ini, dan 2 kotak, 2 kamar ya. Lalu ada 4/3, nah itu sama, 4 buah saluran input output dan 3 buah kotak ya. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Jadi mulai dari input outputnya ini keluaran masukan itu ada 4, lalu kotaknya itu ada 3 ya, berarti 4/3. Dan pada soal-soal juga seperti itu. Biasanya simbol dari sel di samping adalah simbol apa? Nah, biasanya cuma digambar kayak gini aja. Nanti ada selenoid 3/2, 4/3 dan sebagainya tergantung dari soalnya. Jadi cara membacanya seperti itu. 5/2 ini 5 buah inputan dan output dan 2 buah kotak atau kamar. Ada 6/3 ya, 6 berarti 6 buah inputan dan 3 buah kamar. Ini ada 3 posisi aliran ya. Itu kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah ini masuk lagi ke macam-macam aktuator. Coba minta dibacakan, Dimas, Eka. Silinder kerja gede. Semuanya. Semuanya. Silinder kerja gede dengan batang khusus ganda. Silinder kerja gede dengan pantaran udara tetap dengan suara. Silinder kerja gede dengan pantaran udara tunggal dapat diatur pada satu sisi. Silinder kerja gede dengan pantaran udara ganda dapat diatur pada kedua sisi. Silinder kerja gede dengan pantaran udara ganda dapat diatur pada kedua sisi dan piston bermagnet. Oke, ini materi ini sudah saya share di materi yang di classroom ya, jadi tinggal kalian baca. Intinya tugas kalian itu merancang ya. Merancang dari software yang ada di komputer yang saya sudah install di komputer ya. Itu untuk ini dipakai untuk hidrolik pada mesin press ya. Jadi kita tinggal tekan ini, ditekan seret. Nah, ini aktuator nanti akan nge-press ya. Minyak masuk ke sini dan dia akan menekan dan minyak keluar sini. Nah, kembali ke tangki lagi ya. Jadi minyaknya enggak keluar tapi kembali ke tangki lagi. Oke, ini simulasi jalannya. Jadi ini kan dia itu minyaknya masuk set. Nah, ini minyak sini akan kembali ke tangki lagi. Oke, silakan dibuka bleachingnya. Bleaching yang ada di itu apa namanya lab komputer masing-masing ya. Silakan ikuti langkahnya atau saya play dulu ya videonya biar jelas. Kita play dulu videonya. Suaranya kedengaran nggak ya? Belum. Nah.
Nah, saya masuk dulu soalnya kerja. Jam 10 sudah masuk. Istirahat. Lanjutkan dulu Pak. Sinyal internetnya jalan jadi enggak. Mesinnya pakai HP saja. Tapi HP saja. Nah, saya masuk dulu. Lanjutkan Pak. Locker room. Oh iya, sudah jam 10 ya? Iya. Oke. Sing jeger setoro. Untuk menggunakan simulasi Diikuti dari proyek travel dan simulasi untuk hidrolik kinematik sesuai dengan job sheet yang ada pada KPD, yaitu tugas kalian itu membuat rangkaian double acting aktuator ini ya, rangkaiannya sampingnya. aktuator Ini jelasnya. yang digerakkan oleh dua buah solenoid, ya, ini job sheet 1, lalu 1 buah kompresor. Oke, bekerjanya Nggak tergantung bisa dari seperti ini. pencetakan solenoid baik itu manual maupun elektrikalnya. Nah, job sheet-nya ini adalah menggambarkan di rangkaian switching. Lalu setelah digambarkan, rakit rangkaian elektrikalnya. Ya, oke. Langkahnya bagaimana? Silakan ikuti rangkaiannya. Yang pertama kita buka file, ya, klik file. File switchingnya bukan. Ini gambar kerjanya. Yang tulisannya switching install. Kita cari Install switching. aktuatornya, ya, di gambar samping, ya, simbol Ya. aktif aktuator. Dan balik Install. Ya, itu. Oke. Kalau tarik lagi karena begitu aktif aktuator juga. Oke. Lalu cari gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya itu ada mengatur kecepatan. Ya, mengatur kecepatannya ini 4. Kita ambil mengatur kecepatan. Oke, kita cari dari samping ini gambar pengatur kecepatan untuk mengatur jaraknya aktuator. Kita tarik, ya. Lalu kita roket yang menghadap ke atas 9. Kecepatan kalau dari situ Pak. Ada yang bisa mengikuti dari tayangan tadinya? 50.000 kali atau kecepatan 50. Woi. Ya, Stop. terlalu cepat. Oke. Iya. Lalu kita tinggal copy, lalu paste, ya, nggak usah ambil lagi. Caranya 3 kali. Oke, kita tinggal tarik masing-masing mengatur kecepatan. Oke, tarik. Oke. Setelah ada tinggal contohnya kita
Cari faktornya di job sheet, faktornya mintanya 4/2 ya, 4/2. Kalau gambarnya kecil boleh dibesarin, itu kotakan yang tengah. Mengikuti dari situ bingung. Namanya Oke, saya bantu dari sini. Nanti saya ini skip aja ya. 2 kali. Oke, skip. Ya, silakan diklik program Fiesto-nya. Fiesto, ya ini 2 kali. Nah, langkah untuk membuat gambar yang pertama adalah kita klik file, ya, pilih, kelihatan ya, klik, lalu new di bawahnya, klik, nah itu lembar baru, sudah. Kita lihat dulu job sheet-nya, ya, tadi job sheet-nya kita disuruh untuk membuat ini ya. Nah, langkahnya yang pertama kita ambil dulu aktuatornya, kita cari di sini. Nah, ini tanda arah ke bawah ini untuk mencari ya, sampai ketemu simbol aktuator, double acting aktuator. Double acting aktuator berarti yang ada 2 buah pipa bagian bawah. Nah, klik, dipencet ya, ditarik ke sini, dipencet jangan dilepas. Ya. Sudah? Belum ketemu? Bahasanya tadi bahasa Bahasa Spanyol. Bahasanya itu Inggris Pak. Berarti tadi belum saya crack. Pak. Nah, Bahasa Spanyol. Ini yang ini betul-betul lagi. Ya. Fiesto tadi mana? Itu prank ya ini. Ini saya sengaja prank. Gambarnya bukan ini. Ya. Ini kan tadi gambarnya seperti ini. Ya. Gambarnya seperti ini. Sengaja ini. Oke. Nah, untuk menghapus kita tinggal klik kanan pada ini ya. Lalu delete aja. Tekan window. Sudah? Bisa menghapus? Bisa. Ada yang belum bisa? Yang saya Nah, gambar sesungguhnya tadi adalah yang ada pistonnya. Nah, yang ada pistonnya yang ini. Ini yang ada ini. Ya, yang ada pistonnya. Yang ada double aktif. Nah, ya kita klik, tarik. Kliknya jangan dilepas ya. Nah, tarik ke kanan. Lepas. Ya, kalau sudah dilepas, sudah gambar kerja dilepas. Sudah? Lalu kita rotate, klik kanan, rotate. Ya, 90 derajat. Misalkan kita mau menghadap ke atas ya, ini kan job sheet-nya tadi menghadap. Ternyata nggak menghadap ke atas, tapi lurus, berarti nggak usah kita rotate. Gak usah kita rotate, kita kembalikan lagi. Paham ora? Paham ya, kita kembalikan lagi. Kita putar lagi aja. Ini nanti kalau job sheet-nya nanti kalian
sengaja ini saya putar-putar biar nanti job sheet-nya sesuai dengan keinginan kalian nanti untuk tugasnya. Oke? Lalu ambil satu lagi, ya klik. Nah kan tadi gambarnya ada 2 buah aktuator ya. Nah 2 taruh di sampingnya. Ini kan 2 buah ya. Ini biar kerjanya estafet. Oke? 2 buah sudah. Coba. Oke, kita masuk ke pengatur kecepatan. Karena kalau tanpa pengatur kecepatan, kinerja aktuator itu akan terlalu cepat. Ya, kita cari pengatur kecepatannya. Biasanya posisinya di bawah untuk pengatur kecepatan. Ini kan gambarnya ada ya pengatur kecepatan. Ini. Oke. Kita tarik nih. Tim delay. Ada? Coba. Yang ini Throttle. kelihatan nggak? Kita klik, tarik ke samping. Ya. Itu kan kecepatannya masih 100%. Lalu kita klik kanan, rotate 90 derajat. Nah. Oke? Sudah? Angel, gombos kuwi gampang kok. Oh, centik Pak. Oke? Kalau sudah kecepatannya kita turunkan, tapi mintanya 50%. Kita klik 2 kali. Nah, kecepatannya kita atur 50. Kalau sudah, oke. Sudah? Kalau ada yang merasa kesusahan, acungkan jari biar saya pandu. Kesusahannya di mana? Ini Ini Jerman. Klik 2 kali. Nah, kecepatannya turunkan. Loro. 50. 2 Pak. Ini 2. Itunya 4. Ini Ya. 4 buah. Kopi semua Pak. Kenapa? Berdiri semua. Ya, berdiri semua biar lebih enak dipandang. Betul. Oke? Kecepatannya sudah diturunkan. Ini 50, oke. Kecepatan 50 semua Pak. Ya. 50 aja, jangan terlalu cepat. Di sore ya bener. Nanti lewat dulu, klik 2 kali. Nah, kecepatannya diturunkan. 50. Lalu klik kanan. Ya. Di copy aja biar cepat. Klik kanan, copy, paste 3 kali berarti. Klik kanan, tadi pengatur kecepatannya di klik kanan. Lalu copy, nah, klik kanan, copy, ya, lalu di paste. Kontrol T sebanyak 3 kali ya. Putar kopi ini dulu. Lalu kita tinggal Bisa. ditaruh di bawahnya. Tim harus bisa. Apanya yang nggak bisa? Kopi ya. Betul dari kopi ya. Sudah? 42 ini posisi pengatur kecepatannya 42 ditaruh di bawahnya. Kalau bisa lurus dengan titik input dan outputnya aktuator. Ada yang merasa belum? Gimana dong? Aman. Aman. Aman-aman kayak teman-teman itu. Gimana? Udah? Ini job sheet-nya kan? Coba. Sudah? Ya.
Oke, kita tinggal cari valvenya. Ya, valvenya itu 4/2 valvenya. Oke, kita cari valvenya di sini yang 4/2. Nah, ya, 4 buah lubang. Jadi valvenya yang mana? Oke, panahnya ke atas semua. Oke, berarti kita pakai yang ini ya. Yang baru. Yang ini. Ya. Kita tarik ke gambar kerja. Oke, 2 kali ya. Untuk aktuator 1 dan aktuator 2. Sudah? Ya. Belum. Coba. Belum. Gimana? Itu. Ada yang tidak? Nah, Tahu di sini. nah, Di sini sudah. ini klik kanan, klik copy, ya. Lalu kontrol V, kontrol V, kontrol V, nah, banyak sekali. Kontrol V-nya mau keluar nih dia. 3 kali ya Pak. Apanya? Kontrol V-nya. Yang untuk apa? Ini Mas Parkes jangan langsung. Iya, langsung aja. Oh, kontrol V 3 kali. Ya. Ya. Kamu belum. Lalu tinggal di Tambahin. klik. Lalu, nah ini juga klik. Satu lagi kontrol V. Sudah? Selesai sudah semua? Kamu tinggal cari solenoidnya di atas ya. Ini solenoidnya. Ini, ya, sudah. Kenapa? Yang ini kenapa? Mana Pak? Oh, paling atas. Menteluk. Ya. Tidak. 4/2, valve 4/2. Mau ada biasa. Sudah? Oke. Selanjutnya kita cari simbol filter. Ya, simbol filter ini. Ya. Cari di samping simbol dari filter. Simbol filter biasanya posisinya di bawah. Nah, ini. Ya. Klik, ditaruh di bawah. Pressure Pak. Ya, Pressure control. pressure control. Pressure control. Anu step ya. Step by step. Niko. Satu aja. Oh, ternyata beda. Ini yang untuk hidrolik. Pakainya ini bawahnya valve. Hapus aja ini. Ya, pakainya Kanan, bawah. Kanan telet. Klik kanan. Ya, Yang ada. mana Pak? Nah, yang mau dihapus tinggal diklik kanan, lalu select. Yang di bawahnya valve ini. Nah, ini. Nah, klik, tarik bawah.
Biar di rangkaian gampang kita rotate klik kanan rotate 90. Ya, sambil bisa klik. di bawahnya rotate. Ya, gambarnya persis dengan job sheet-nya. Ini gambarnya kan job sheet-nya ini ya. Oke. Terus sampai dibalik. Di rotate 90 derajat. Sudah? Sudah. Oke, tinggal kita cari kompresornya. Kompresor, simbol kompresor itu segitiga. Ya, tulisan kompresor segitiga. Kompresor. Ada yang sudah dapat simbol kompresor? Nih, nih segitiga ini simbol kompresor ini. Oh, kompres. Iya, kompres. Oke, kita tinggal klik, taruh di satunya aja wes biar mudah. Tes. Lalu kita rotate biar menghadap ke rotate. Nah, 180 Pak. ya, pokoknya biar menghadap ke mesin biar sesuai job sheet-nya, kan? Oh, job sheet-nya ternyata menghadap ke atas. Oke, menghadapnya ke atas. Untuk latihannya harus persis, toh. Oke, ditaruh di bawah filter. Oke. Semua komponen ini sudah ada. Nah, kita tinggal pemasangan selangnya. Ada yang belum? Ada yang di layar di lembar kerja belum ada gambar kerjanya? Tinggal dirapikan ya. Oke, untuk pemasangan selangnya kita tinggal sentuhkan pointer kita ke ujung dari yang mau kita mulai. Misalkan kita mulai dari kompresor, nah kita klik ujungnya, lalu sampai ke ujung dari filter, lalu kita lepas. Oke? Lalu dari filter dia masuk ke valve 1. Kita klik dari ujungnya ya. Kita lepas di valve 1. Ya. Ini saya masuk sini. Gimana? Ada kendala? Saya zoom lagi. Klik kanan sama kiri. Kelihatan? Oke, selanjutnya valve 2. Ya, ini diklik, disambungkan ke pipa. Nah, biar nyambung. Sudah? Biar ketemu di tengah ini. Sudah? Iya. Bisa? Kita lihat job sheet-nya dulu. Apa-apa wes, yang ternyata seperti ini nggak masalah. Lalu pada kaki 3
Wis ye. kita sumbat ya, ini kan di sumpel ya. Tentang apa? Gimana jadi? Ini disumpel. Nah, ini karena kita pakai cuma inputannya cuma satu, jadi kita sumpat. Kita sumpal, kita klik 2 kali. Ya, pada kaki nomor 3 klik 2 kali dan kita sumpal dengan simbol segitiga ini. Kelihatan nggak? Terus gimana banyak? Oke, ini misalkan ini ya, kaki nomor 3 klik 2 kali. Nah, kita sumpal. Kita sumpal. Ya, kalau sudah, Yang ketiga. Sebenarnya sih bebas, intinya disumpat biar udaranya yang nggak satunya habis. yang satunya iya. Ya, kalau satunya juga. Ini kan sudah ada, ini juga sudah ada. Lagi ya dah. Sudah? Ayo mataran nih, teman nama tahunya kalau komputer sih. Angel. Ya, orang beli laptop sih Pak. Kalau mau kerja di depan ini di CNC sih kalau desainer ini rancak mesin hidrolik dan pneumatik. Ada yang belum? Belum. Apa? Sudah ya? Ya. Kita tinggal pasang suaranya. Yang 4 masuk ke pengatur 1. Yang kaki 2 masuk ke pengatur yang kedua. Lalu saya lihat yang 2 juga sama. 4 masuk ke pengatur yang 2. Kaki 2-nya masuk ke pengatur yang keempat. Ya, turun siji. Sudah? Tinggal kita masuk ke aktuatornya. Oke, dan sama kita klik dari sini ke aktuator input 1. Ini juga input 2. Ini juga input 1. Ini input 2. Tinggal diklik, tarik ke atas ya, jangan dilepas. Gimana? Ada yang belum? Ya, kita tarik ke atas ya. Nah. Sudah? Ya. Oke. Kita lihat job sheet-nya lagi. Ya. Kebetulan di job sheet untuk solenoid-nya dia bisa elektrikal dan manual. Ya. Jadi harus kita kasih solenoid. Dan solenoid itu artinya itu ya hubungan induksi magnet ya. Jadi biar bisa elektrikal. Kita tinggal klik ya, taruh pointer di sini. Nah, enggak mau. Nah, klik gambar valve-nya 2 kali. Terus Sudah? coba Ada yang belum keluar gambar ininya? Klik valve-nya 2 kali. Ya. Kita tadi itu gambarnya minta dikasih manual, pengaturan manual. Kita klik manual. terus Lalu kita kasih gambar manualnya. Klik yang mana tuh? ya, kotak ini. Oke. Dia juga elektrikal. Nah, elektrikal ini bagian bawah ini.
Ya, elektrikal ini. Klik segitiganya, lalu kasih gambar elektrikal. Sudah? Lalu bagian belakangnya, bagian sininya kan juga, ya. Kita kasih juga di sini manualnya juga dikasih ini. Klik manual. Dan elektrikalnya juga kita kasih. Kalau sudah, oke. Nah, gambarnya sudah tampak beda. Yes. Oh, iya. Satunya ya Pak. Satunya juga sama. Satunya juga sama ya. Klik 2 kali, masukkan manualnya dan elektrikalnya juga. Ya Pak. Iya, manual. Kalau sudah, oke. Sudah? Ada yang bermasalah sampai situ? Nah, ini berarti gambar sudah sesuai dengan job sheet kita ya. Nah, itu mulai dari kompresor, filter, pump, pengatur kecepatan, dan aktuator. Kita bisa jalankan dengan menekan play ini. Oke. Kita jalankan, tinggal kita sentuh, klik. Nah, aktuator akan maju. Play ini yang play. Pak. Nah. Lalu kita sentuh bagian sini, aktuator akan mundur. Ini aktuator juga sama. Aktuator 2. Mana? Ada yang belum bisa jalan? Masih gimana Pak? Bentar, satu-satu. Kenapa? Ini. Pancet O. Wong sing kene dolan nyambung. Sistem nyambung. Ki ora dan itu Ini dari sini ke sini saja jalan. bisa. Jadi oke, yes. Baik, huruf guys. Oke. Huruf macet. Macet patah di Pak bisa. Masuk ke ini Pak. Jadi benar Pak dia fix Pak. Benernya fix. Orang harus jalan ya, orang jalan Pak. Bener kowe iki. Bener berarti Pak. Benar. Bener ya Pak. Bener Pak. Gue jalan. Jalan. Oh jalan. Itu ini satunya ada simbol ininya. Iya kendar. Paten tuh. Nah. Iki apa sih kok gitu? Ya, kendar. Jelas. Dengan. Jalan. Iya. Kenapa? Oh iya Ya. Kesalahannya ini Pak mundur tarik kok. Kamu nyambung ini apa? Siap. Nomor saya. Apa ini? Kecepatannya jangan 10 nih. Kecepatan 10 ya. Baru sudah 10 nih.
Video kok, video. Ini Pak. Oke, opo deh. Nah, ya. Jadi untuk menggerakkan tinggal kalian sentuh manualnya dulu ya. Ini kan kita elektrikalnya belum saya gambar. Untuk manual nggak ada masalah ya. Nah, bagaimana kalau ini kita operasikan secara elektrikal? Nah, yaitu dengan memanfaatkan solenoid yang ada pada valve ini. Ya. Kita tinggal ambil listriknya. Kalau solenoid yang kita pakai itu tegangannya 24 volt, Mas. Nanti yang praktek di sana di bengkel PSAP itu tegangannya 24 volt. Maka kita cari di sini sumber tegangan 24 volt. Ya. Dicari 24 volt plus yang kayak permen iya, ya? ditaruh di sampingnya. Elektrikal. Ya. Oke. Tapi dimatikan dulu ininya, di stop dulu ya. Kita Pak. Klik, tarik di sampingnya. Yang ini 24 volt ini. Permen. Plus. Iya. Tapi jangan lupa ininya dimatikan dulu tadi. Iya. Dimatikan. Ikut, katanya Ikut. Serbo. Iya. Oh, Pak. Iya. Udah, Pak. Sudah? Ada yang belum? Simbol plus 24 volt ini. Nah, Permen. kayak Iya. permen Ya, di gulali. Iya. Oke? Lalu kita ambil juga negatifnya, 0 voltnya. 0 voltnya diklik, ditaruh di bawah. Oke? 0 volt. Dure. Sudah? Lalu kita cari saklar ya, karena kita mau elektrikal kita cari saklarnya. Saklarnya kita pakainya saklar push on. Ya. Dia ditekan on, dilepas off. Simbolnya seperti ini. Ini ya. Ini. Ya. Klik. Ini. Nah. Klik. Push button. Ya, push on sana. Lalu kita taruh di gambar kerja, lalu rotate biar menghadapnya ke atas, biar ngadep ya. Sudah? Simbol seperti ini nih. Nah, ditarik ke sini. Nah, saya zoom kiri, ya, zoom. Nah, oke, ini simbol ini sudah. Lalu kita klik paste, copy dulu, copy tag. Lalu kita paste sebanyak kebutuhan. Karena di sini 4 buah saklar, kita pastenya 4. Ya, 3. Oke. Kita centrek, taruh di sampingnya. Taruh di sampingnya tadi yang pertama. Oke, dicentrek ya. Lalu kita Berapa, Pak? 3, karena saklarnya ada 4. Kopinya 3 maksudnya. kopi 3. Dicentrek kayak gini, renteng. Kapal api. Guys. Ya.
Gimana? Belum. Ya? Belum. Ya. Belum. Dah, Bangun. Coba tanya Bu. Coba. Sudah ya? Kita cari simbol selenoid, simbol valvenya, yaitu yang bawah ini kocok. Ini Pak. Kalau Nih, kesalahan klik, Ya. tarik di bawahnya Saklar. saklar tadi. Oke, sama copy 3 kali, ya, di copy dulu, lalu paste 3 kali. Kopinya semua dulu. Oke. Namanya apa Pak itu Pak? Kenapa? Ayo. Namanya apa, Pak? Bayu. Ternyata ada jam. Iya ya. Langsung berapa kali Pak? Orang 12 balik ke. Ke siapa? Berarti berarti orang ya. Sudah 4 buah dari valvenya di bawah masing-masing saklar. Ya. Klik. Sudah? Lalu kita tinggal pengkabelannya. Ukuran apa? Cocok bisa. Ya, pengkabelannya sama seperti tadi waktu pemasangan pipanya ya, tinggal diklik, seret, masuk ke Masukkan. 0 ya. Lalu dari valve 1 juga ke sini Siapa? ini juga ke sini ini juga ke sini sudah. Belum. Ini dari masing-masing valve nyambung ke negatif semua. Itu. Sudah? Ke saklarnya juga sama ya, tinggal klik sambung ke valvenya, baik itu saklar 1, 2, 3. Belum. Dan Belum. Ini dah. Belum enggak. Ayo kalian. sudah? Ya. Tariknya di rumah. Enak aja runtak nih katanya. Sudah? Belum. Tinggal ke positifnya. Mulainya dari paling belakang ya, biar lurus. Nah. Ya. Belum. Ya. Belum. Ya. Belum. Ya. Untuk ketiga juga sama, tinggal tarik. Ini tarik. Kita nak kali nak. Justru ini kan ditempelkan di kosletkan. Ya. Jadi kan arus positif itu datangnya kan dari sini. Ya Pak. 24 volt dia masuk ke sini sebelum saklarnya di on kan dia berhenti di sini. Ya Pak. Bekerja semua. Nah. Sudah? Ya. Oke, kita tinggal pasang simbolnya, kode saklarnya ya. Jadi biar nyambung antara elektrikal ini dengan komponen sampingnya. Ya, kita tinggal klik saklarnya. Nah, kita namain S1. Itu petanda saklar 1. S1. Oke. Kan seneng kan? Klik kanan Pak. Klik kiri 2 kali. 2 kali ini. Nah, tulis S2. Oke, enter. Lalu yang ketiga juga ditulis S3. Enter. Lalu tulis yang keempat S4. Ya. S4. Enter. Ya.
Sudah? Ya. Ini menandakan ada 4 buah saklar. Lalu valvenya juga kita tandai nomor kode. Ya, kita klik 2 kali. Kita tulis Y1. Y1 itu artinya valve 1. Lalu sampingnya kita Y2, valve 2. Lalu sampingnya klik 2 kali Y3. Ya. Tuh. Lalu sampingnya juga Y4. Ya. Tuh. Nah, sehingga setiap saklar dan valve itu saling connect ya. Saklar 1 yang menggerakkan valve 1, saklar 2 menggerakkan valve 2. Nah, ini kita lihat di samping itu pada komponen manualnya belum dikasih kode Y maupun saklar 1 ya. Kita tinggal klik aja 2 kali ya pada elektrikannya ini, ujung ini tulis S1. Yang mana kalau itu? Oke. Mana, Pak? Yang ini ujung-ujung ini loh. Ya udah. Nah, ini Tuh. juga. Ini kelihatan nggak? Ya udah kan. Nah, ini ujung ini. S1 Pak. Ya. Yang sebelah sini itu S1, sebelah sini S2. Yang ini cuma jangan lupa ya. Terusannya S3. Oh, yang itu sudah. Ini S3. Oh, Lalu ini S4. Ya, S4 berarti matanya 500. Kiri bilang bos. Oke? Pasal ini kan Kita setelah selesai itu semua kita tinggal jalankan. Coba kalau dia berfungsi berarti perangkaian sudah bisa dibuat. Kita apply. baik Kenapa kok ada simbol? Nah, simbol ini. Ada baik sih Pak, S1 gue. S1 semua saya ada. Dengannya aja Pak. Ada sendiri sih Pak. Sebelum ada sebelum. Nah, kenapa kok di situ sama seperti saya ini? Iya. Nggak bisa dioperasikan. Sama Pak. Problem Test of duplikasi incompatible label. Nah, saya lihat dulu. Namanya dikabis Pak, bisa Pak. Kenapa? Dulu dikabis kan itu dari pembagian 1. Ini makanya bisa kembali. P1 P2 P3 P4. Iya. Sudah kode kan sih. Pakai P. P. Pengun. Nggak ada P. Iya, berarti Oke, QS Bun. Oh, yang di sini ternyata pakainya Y. Keren berarti. Sorry. Nah, saya tidak agak lupa. Ini yang S1 diganti ya. Tadi apa Pak? Y1. Gua pernah terdengar Soalnya untuk mengingat biar sama. Ini S2 juga diganti Y2. Ya di valvenya ya. Ini juga Y3. bisa kan Bun? Y. Iya dong. Iya dong. Oke. Tinggal di play. Iya bisa. Kita pencet S1. Klik. Maka akumulator akan maju. S2
Waktu antara kamu mundur. Set paling asik. Sama. Ini boleh. Saya salah karena Oke ya. yo bisa asik di Dua wes. Karung ini. Caklar jalan Pak. Ya, klik 2 kali. Y 1. Caklar jalan. Hit. Jalan tuh guys, Dua. bilang ya. Terus, ayo guys. Belum. Oh, saya bisa guys, jalan lagi guys. Pak, mau jalan Pak. Jalan sih. Yes. Jalan ya. Bon. Sip. Jalan satu. Let's go. nyodol Pak. Jalan dong habis. Ampun. Coba. Saya ingin lihat kenapa nggak jalan. Ini belum ada kabar. Misi kok tadi kabel rusak masih strom. Kembali dicolok. Kasih kabar. Kembali dicolok. Iya. Cari kabel itu. Cari laptop mangan jero nang mau sini. Disimpen oh, fansnya. Itu karena kamu pakainya Y1 sama. Ini tadi balik kanan harus bisa ya. Enggak. Itu S2. Oh, ya. Ah, ya. Y. Ini sebelum ini. Ini lagi sih. S2 aja. Tanaman Iya. Oke. Ada yang belum bisa? S2 nya saya kan berani Pak. S2-nya enggak jalan. Itu karena Y ini berapa ini? Ini belum dikasih nih. Kamu ngasihnya pakai apa ya? Mesin. Ah, masih coba coba. Oke. Coba. Mulai kan. Nah, Susi milik Iti. apa lu Bentar, gak mau. Ini jalan jadi Ininya kenapa di atas? Rojol. Terus siapa? Disruptor. Oke, sudah semua? Sudah semua, oke. Nanti tugasnya ya dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kok Minggu depan nanti sebelum praktek ke mesin ya itu nanti maju ini dulu. Ya. Iya, tapi job sheet-nya beda, terserah kamu. Ya, job sheet-nya beda. Misalkan kamu mau buat truk untuk pembuang sampah itu, biasanya kan ada itunya, robot yang untuk. Biasanya kan kalau di luar negeri kan nggak seperti sampah di sini ya. Kalau dari di sini pakainya dump truck, dibuat pakai orang ya, baru dikirim ke Jatinegara sana dibuang. Tapi kalau di luar negeri cukup dari tong sampah kita taruh di belakang dump truck, dump trucknya ngangkut sendiri. Itu karena dengan peralatan hidrolik ya, boleh pakai itu ya. Jadi 2 buah aktuator kerjanya bersamaan. Nah, dengan 1 kali saklar on kerjanya bareng 2 buah. Atau misalkan mau estafet Pak, boleh estafet ya. Oke ya, siap? Minggu depan dikumpulkan. Insya Allah. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan komputer di shutdown.
Udah? Musiknya mau buka di sini. Bisa, Ya. Pak. Bisa. Oke, silakan Adam memimpin untuk berdoa dan berdoa pulang. Grup, grup. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.